بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Bulughul Himmah fi Syarh Ushul Sunnah karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada halaman 116, masih menjelaskan perkataan Imam Ahmad, "Was-sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, "Wa 'ala al-hudzaqi fa'ala al-hudzaqi min tullabil ilmi أن يأخذ العلم من أهله الضابطين له." Wajib bagi para penuntut ilmu yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu untuk mengambil ilmu dari ahlinya yang mumpuni, mengambil ilmu dari ahli ilmu yang menguasai ilmu. Ketika kita mengatakan wajib mengambil ilmu dari ahli ilmu dan dari orang-orang yang diketahui akidah dan keyakinannya, karena ilmu itu adalah agama. Sebagaimana dikatakan di antaranya oleh Ibn Sirin, inna hadha al-ilma dinun falyanzur ahadukum falyanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama tersebut. Agama diambil dari ahlinya, ilmu agama diambil dari ahlinya, dari orang-orang yang memiliki keyakinan yang lurus dan manhaj yang lurus. Walan tajida rajulan kamilan, sekalipun engkau tidak akan dapatkan orang yang sempurna dalam ilmu. Engkau tidak akan dapatkan orang yang sempurna di dalam ilmu. Dia menguasai semua disiplin ilmu, umpamanya menguasai semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan
agama ini atau ilmu agama ini, maka tidak ada orang yang sempurna. Mungkin seseorang menguasai hadis tapi tidak mendalam dalam bab tafsir umpamanya, atau mungkin dia mendalami tafsir, dia punya takhasus dalam tafsir bukan dalam hadis, dia takhasus dalam ilmu aqidah tapi tidak di dalam ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lainnya. Karena memang tidak ada orang yang sempurna, dan setiap orang yang alim tentu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Mereka tidak dalam satu keadaan. Hatta imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walakin idza wajadta ar-rajula dhabata baban min abwabil ilmi fakhudhu anhu. Tetapi jika engkau mendapatkan seseorang yang menguasai salah satu pintu dari pintu-pintu ilmu, maka ambillah ilmu darinya. Wala mani'a min an ta'khudha al-bab al-akhar 'an 'alimin akhar. Dan tidak mengapa engkau mengambil bab ilmu atau cabang ilmu yang lain dari seorang alim yang lainnya. Wala yujadu 'alimun yuhitu bi furu'il ilmi. Dan tidak ada seorang alim pun yang kemudian menguasai semua cabang-cabang ilmu. Enggak ada yang menguasai semua cabang-cabang ilmu. Walakinnal 'alima man dhabata usul al-ilmi. Tetapi orang yang alim yang menguasai pondasi-pondasi ilmu. La man dhabata al-juz'iyat walam yadbit al-usula. Bukan orang-orang yang menguasai hal yang sifatnya juz'iyat, potongan-potongan ilmu, bagian-bagiannya, tetapi dia tidak menguasai usul. Paling tidak dia menguasai usul, diantaranya ilmu-ilmu alat, ya, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf. Kemudian yang berkaitan dengan usul tafsir, usul fiqh, ya, dia mengetahui usul al-ilmi, bukan juz'iyat saja, ya. Maka dia disebut dengan orang yang alim, orang yang alim. Karena dengan dia menguasai usul al-ilm, dia akan sampai kepada ilmu-ilmu yang lainnya, akan terbuka baginya ilmu-ilmu yang lain. Wa ahlus sunnati ahlu tawassutin baina ahli al-ghuluwi alladhina yaghluna fi ulama'ihim wa baina ahli al-jafa'i fihim. Dan ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah antara orang yang ghulu terhadap para ulama mereka atau orang-orang yang tidak menghormati para ulama. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah di antara dua golongan manusia. Golongan yang berlebih-lebihan kepada para ulama dan golongan yang tidak menghargai para ulama. Ahlus sunnah berada di antara dua kelompok tersebut, bainal ghulu wa bainal jafa, antara sikap ghulu kepada para ulama dan sifat jafa. Jafa artinya tidak menghormati mereka, menyepelekan mereka,
tidak menempatkan mereka pada tempatnya, tidak menghormati mereka. Itu adalah ahlul jafa. Tapi ahlus sunnah di antara dua kelompok ini. Mereka menghormati para ulama, mencintai para ulama, tetapi tidak menempatkan mereka di atas tempat yang telah Allah tentukan. Tidak mendahulukan perkataan mereka atas dalil umpamanya. Fanuhibbu ulama'ana wa nuwaqqiruhum wa nujilluhum. Maka kita mencintai para ulama, menghormati mereka dan meninggikan derajat mereka, memuliakan mereka. Min ghairi ghuluwin, tapi tidak ghulu. Bukan berarti kecintaan kepada para ulama mengambil semua perkataan mereka, menganggap bahwa mereka ma'sum, mempertentangkan nas-nas dengan perkataan mereka umpamanya, mengambil semua yang berasal dari mereka tanpa melihat apakah perkataannya itu sesuai dengan dalil atau tidak. Maka ini tidak dibenarkan. Kita mencintai mereka, menghormati mereka dan memuliakan mereka, tapi tanpa ghulu, tanpa sikap berlebihan. Wala naqulu fihim ma qala ba'dul muqallidin. Kita juga tidak berkata tentang mereka apa yang dikatakan oleh para ahlu taqlid, di mana mereka mengatakan la yafhamul kitab was sunnata illahum. Orang-orang yang mereka hanya mengekor saja. Ahlu taqlid mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak difahami, tidaklah memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali mereka. Ya, menganggap bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak bisa difahami kecuali oleh orang-orang yang alim. Menganggap bahwa orang-orang yang awam yang mereka butuhkan adalah apa yang disarikan oleh para ulama, bukan dalil. Maka ini kekeliruan. Wala naqulu ma qala ba'dul muqassirin. Kita juga tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang mengurang-urangi hak para ulama dengan mengatakan hum rijalun wa nahnu rijal. Kita manusia, mereka juga manusia. Menunjukkan tidak ada penghormatan kepada para ulama. Ya, hum rijal, mereka itu para laki-laki, sama kita juga para laki-laki. Tidak ada yang melebihkan mereka dari kita. Ala sabili tanaqqus, perkataan yang mengandung sikap penghinaan terhadap mereka, merendahkan mereka. Fa nahnu na'rifu anna ar-rijala laysu kar-rijal. Kita tahu bahwa orang-orang atau para laki-laki itu tidak seperti laki-laki yang lain. Para ulama laki-laki, mereka rijal, tapi tidak sebagaimana umumnya para laki-laki. Mereka memiliki ilmu, mereka memiliki pengetahuan. Bagaimana disamakan antara orang yang alim dengan yang tidak alim? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara yang alim dengan yang tidak alim? Qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Bagaimana kemudian disamakan dengan mengatakan nahnu rijal, hum rijal wa nahnu rijal.
Udah pendapatnya sendiri-sendiri. Kita punya pendapat, mereka punya pendapat. Itu dikatakan kepada para ulama. Maka itu adalah sikap merendahkan para ulama. Karena para ulama orang-orang yang memiliki kedudukan dengan ilmunya. Dan Allah membedakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah memuji mereka, mengangkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagaimana sama antara yang tahu dengan yang tidak tahu? Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Binatang buruan atau anjing yang pemburu saja itu dibedakan hasil tangkapannya. Al-kalbul mu'allam, binatang yang terlatih untuk berburu, buruannya halal. Tetapi binatang atau anjing yang tidak bisa berburu tapi kemudian dia kebetulan menangkap buruan, tidak halal. Dibedakan. Jika itu perbedaannya antara kalbul mu'allam dan ghairu mu'allam, bagaimana antara orang yang alim dengan orang yang jahil? Qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Kita tahu bahwa mereka itu adalah laki-laki, tapi berbeda. Mereka berilmu. Gak bisa disamakan dengan orang yang di jalan-jalan. Antara orang yang alim, ya, orang yang berilmu, kemudian disamakan dengan orang yang ada di jalan-jalan, yang dia temui di pasar, yang dia temui di mall, umpamanya, dianggap sama. Maka ini tidak adil. Maka Allah membedakan. Wa annahum ghaira ma'sumin, dan kita meyakini bahwa mereka itu tidak maksum. Sekalipun mereka para ulama, tapi mereka tidak maksum. Mereka bisa saja terjerumus ke dalam kesalahan. Lidzalika na'khudhul isabata wa natrukul khata'. Oleh karena itu kita ambil kebenaran dan kita tinggalkan kesalahan. Ya, kita ambil al-isabah, kebenaran, dan kita tinggalkan kesalahan. Jadi dalam mengambil ilmu, belajar ilmu, mendalami ilmu, harus dari orang yang berilmu dan orang yang jelas pemahamannya. Ketika kita membahas ini, bagaimana dengan ungkapan bahwa kebenaran itu bisa diterima dari siapa saja selama itu benar? Ya, kita wajib menerima kebenaran dari mana saja datangnya kebenaran itu. Seandainya itu dari musuh kita, kita wajib menerima. Perkataan ini bukan kemudian dijadikan alasan untuk mengambil ilmu dari orang yang tidak berilmu atau orang yang memiliki penyimpangan. Bahwa kita wajib mengambil kebenaran jika itu kebenaran dari siapa saja. Selama itu benar kita ambil. Tetapi dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu, harus dari orang yang lurus keyakinannya, orang yang benar akidahnya, orang yang lurus manhajnya dalam mempelajari ilmu. Adapun kebenaran, kalau ada orang ngomong kebenaran, iya kita terima.
Kita akui bahwa itu satu kebenaran. Tapi dalam mengambil ilmu tidak. Mengambil ilmu harus dari orang yang benar keyakinannya, benar manhajnya, dan orang-orang yang faham terhadap ilmu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan wasunnatu tufassirul Quran, dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Wasunnatu tufassirul Quran, sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Fihi bayanu manzilati sunnah. Perkataan Imam Ahmad ini menjelaskan tentang kedudukan sunnah. Menjelaskan tentang kedudukan sunnah, yang itu merupakan athar Nabi SAW. Perkataannya, perbuatannya, takrirnya, dan jalan bagaimana beliau beragama, bagaimana beliau berakidah, bagaimana beliau beribadah kepada Allah, bagaimana beliau berdakwah. Itu sunnah yang wajib kita ikuti. Maka sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Kata beliau, perkataan Imam Ahmad ini menjelaskan tentang kedudukan sunnah, wa annaha mufassiratun lil Quran, dan bahwa sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Fa ba'du ma ujmila fi kitabillahi jaa mufassalan fi sunnah. Maka sebagian apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara global dirinci penjelasannya oleh sunnah. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran secara global maka dirinci oleh dirinci oleh sunnah Nabi SAW. Yang disebutkan dalam Al-Quran secara global itu dirinci oleh sunnah. ومن ذلك أن الله أمر بالصلاة والزكاة والحج في القرآن. Di antaranya bahwasanya Allah memerintahkan salat, zakat, haji dalam Al-Quran. Faqala, Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa qala, Allah juga berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan ziarah ke Baitullah, Allah wajibkan haji bagi siapa yang memiliki kemampuan. Wa hadza amrun mujmal, dan ini adalah perintah yang sifatnya global. Wa aqimus salah, tegakkan salat, global. Tidak ada rinciannya dalam Al-Quran. Jaa tafsiluhu fis sunnah, tetapi datang perinciannya di dalam sunnah, di dalam perbuatan Nabi, contoh dari Nabi SAW. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Bagaimana salatnya Nabi SAW, bagaimana takbir beliau, apa yang beliau baca setelah takbir, apa yang beliau baca ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, bagaimana gerakannya. Semua rincian af'alus salah itu disebutkan dalam sunnah.
Tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Perintah yang global, masih umum. Bagaimana caranya haji? Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Beliau menjelaskan manasikul haji. Dari mana dia harus berihram. Apa saja yang dilakukan ketika dia berihram. Apa saja larangan-larangan ihram. Kapan dia bisa tahallul? Kapan dia kemudian menuju tempat-tempat manasik? Ada Mina, ada Arafah, ada Muzdalifah, ada Jamarat dan seterusnya. Ya, yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula zakat secara rinci. Semua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sifati hadhihi al-ibadati wa ahkamiha wa ahkamaha fi sunnatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci sifat-sifat tata cara dari ibadah-ibadah ini serta hukum-hukumnya di dalam sunnahnya. Maka jika seseorang ingin mengetahui penjelasan firman Allah wa aqimus salat, baca hadis-hadis tentang salat, dia akan tahu ahkamnya. Baca hadis-hadis tentang salat, mulai dari taharahnya, ya, mulai dari sifat-sifat salat. Bab sifatus salat, bagaimana sifat-sifat salat, bagaimana takbiratul ihram. Karena itu yang menjelaskan firman Allah wa aqimus salat. Yang ingin mengetahui tafsir wa atuz zakah, baca hadis-hadis tentang zakat. Kitabuz zakah. Ya, tentang apa saja yang harus dizakati. Berapa ukurannya, apa syarat-syaratnya. Jika seorang ingin mengetahui tafsir firman Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa salat itu ibadah yang ditentukan waktunya, baca hadis-hadis Nabi tentang mawaqitus salat, waktu-waktu salat, kapan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Karena sunnah tufassirul Quran. Karena sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Maka semua hukum-hukum yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh itu adalah tafsir bagi Al-Quran. Fala najidu fi kitabillahi anna salat al-fajr rak'atan wal-dhuhri arba' wal-'asri arba' wala nisab az-zakah wala sifat al-hajj wa hakadha baqiyatul furud. Maka kita tidak mendapatkan dalam Al-Quran penjelasan bahwa salat fajar itu 2 rakaat. Enggak ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kita juga tidak mendapatkan penjelasan tentang nisabuz zakah, wala sifatul hajj. Kita juga tidak mendapatkan penjelasan sifat haji secara detail. Isyarat-isyaratnya ada, tetapi secara detail tidak ada. Yang menjelaskan adalah sunnah.
wa hakadha baqiyatul faraid, dan seterusnya ya dari apa-apa yang Allah wajibkan. Dari apa-apa yang Allah wajibkan. Siyam, ya, tentang buyu', jual beli, apa saja jual beli yang diharamkan dijelaskan oleh Nabi SAW. Dalam Al-Quran disebutkan secara global, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ya. Tapi penjelasannya apa saja yang dilarang, perdagangan yang dilarang, ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsir beliau mengatakan, kullu ma hakama bihi an-nabiy min al-ahkam fahuwa mimma fahimahu min al-Qur'an. Semua apa yang dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hukum-hukum, semua yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hukum-hukum, fahuwa mimma fahimahu minal Qur'an, maka itu yang beliau fahami dari Al-Qur'an. Itu yang beliau fahami dari Al-Qur'an, artinya itulah tafsir bagi Al-Qur'anul Karim. Maka semua hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam, semua hadis-hadis yang berkaitan dengan arkanul Islam atau arkanul iman, itu semuanya tafsir bagi Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin mengetahui tafsir Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi tentang iman. Dalam Sahih Bukhari namanya Kitabul Iman. Ya, kita akan tahu penjelasan. Atau hukum-hukum yang lain, hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih. Kitabut Taharah, Kitabus Salah, Kitabun Nikah, Kitabut Talaq, Kitabul Buyu', Kitabul Jihad, Kitabul Faraid, Kitabul Qadha, dan seterusnya. Kalau antum buka Sahih Bukhari, antum akan dapatkan semua itu, kata Imam Syafi'i, tafsir bagi Al-Quranul Karim. Tafsir bagi Al-Quranul Karim. Maka tidak mungkin orang mencukupkan diri dengan Al-Quran. Dia akan tersesat. Orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Quraniyun, mereka yang menganggap cukup dengan Al-Quran. Kami tidak butuh hadis, cukup bagi kami Al-Quran. Kami hanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Perkataan mereka ini hakikatnya adalah perkataan yang dusta. Seandainya mereka benar-benar berpegang dengan Al-Quranul Karim, mereka pasti akan berpegang dengan sunnah. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang sangat banyak, agar berpegang teguh dengan sunnah. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ayat yang sangat banyak memerintahkan untuk berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka akan sholat jika hanya berpegang dengan Al-Quranul Karim? Bagaimana mereka akan sholat? Bagaimana mereka akan berhaji? Bagaimana mereka akan berzakat? Bagaimana mereka bisa mandi janabah? Kaifiyahnya seperti apa?
Yang menjelaskan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas." Kami turunkan kepada engkau az-dzikra litubayyana lin-nas, agar engkau wahai Muhammad menjelaskannya kepada manusia. Maka siapa yang memahami Al-Quran tanpa sunnah, dhalla, pasti dia akan tersesat. Man fahima al-Qur'ana bighairi sunnati dhalla. Siapa yang memahami Al-Quran tanpa sunnah, sesat, pasti akan tersesat. Wa man fahima al-Qur'ana was sunnati bighairi fahmi as-sahabati zalla. Siapa yang memahami Al-Quran dan sunnah tanpa dengan pemahaman para sahabat, keliru akan memahami. Seperti Khawarij keliru dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Kelompok-kelompok yang lain, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah, karena mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa a'la maratib tafsir al-Quran tafsiruhu bil wahyi kitaban aw sunnatan. Dan tingkatan tafsir Quran yang paling tinggi, tingkatan cara menafsirkan Al-Quran yang paling baik, paling afdal dan paling tinggi adalah tafsirhu bil wahyi, menafsirkan Al-Quran dengan wahyu. Baik itu wahyu Al-Quran maupun wahyu yang berupa sunnah. Karena kita sudah sepakat bahwa sunnah itu wahyu. Maka cara terbaik menafsirkan Al-Quran dengan wahyu, imma dengan kitab, dengan ayat, artinya menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lain, tafsirul Quran bil Quran, ataupun tafsirul Quran bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Ini afdalu tariqati tafsiril Quran. Ya, afdalu tariqati tafsiril Quran, cara menafsirkan Al-Quran yang paling afdal. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, pertama tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat yang lain. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Al-Imam At-Tabari umpamanya, beliau banyak menyebutkan tentang tafsirul Quran bil Quran dalam tafsir Tabari. Atau juga yang ditulis oleh ulama kontemporer Syekh Muhammad Mukhtar Shinqiti, yaitu kitab Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan. Jadi beliau menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Ya, menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Itu diantara kitab yang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran bil Quran. Jadi tafsir Al-Quran bil wahyi, baik wahyu itu Al-Quran ataupun sunnah. Wal a'immatu idza wajadu tafsir Al-Quran fi sunnati la yuqaddimuna alaihi ghairahu. Dan para imam ahlu sunnah, jika mereka mendapatkan tafsir Al-Quran di dalam sunnah, mereka tidak mungkin mendahulukannya atau mendahulukan tafsir-tafsir yang lain. Pasti mereka akan merujuk kepada tafsir tersebut. Ketika mereka mendapatkan tafsir Al-Quran dalam sunnah, la yuqaddimuna alaihi ghairuh, maka mereka tidak mungkin mendahulukan yang lain. Pasti mereka akan kembali kepada tafsir Al-Quran fi sunnah. ولا يكاد يوجد خلاف في معنى الآية إذا كانت مفسرة في السنة.
dan hampir dipastikan tidak ada perbedaan dalam makna ayat jika itu dijelaskan maknanya di dalam sunnah. Ya, jika Nabi menjelaskannya seperti Nabi SAW menjelaskan umpamanya firman Allah, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Nabi, az-zulm di sini adalah asy-syirik. Maka tidak ada perbedaan para ulama bahwa yang dimaksudkan dengan zalim di situ adalah perbuatan syirik, karena Nabi SAW langsung menjelaskannya. Kama fassara Nabi SAW, sebagaimana juga Nabi menafsirkan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang telah berbuat baik mereka akan dapatkan balasan kebaikan, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan nikmat. Maka Nabi SAW menjelaskan annaha an-nazar ila wajhir Rabb, bahwa yang dimaksudkan ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah. Berarti tidak ada khilaf ketika Nabi SAW telah menjelaskannya. Akan muncul khilaf ketika dia dikembalikan kepada penafsiran para sahabat umpamanya, ya, atau tafsir dari sisi bahasa umpamanya. Tapi jika itu dijelaskan dalam sunnah, maka tidak ada yang berbeda pendapat. Wallahu a'lam bis-shawab. طيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.